Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Ayu Renata dari Program Studi Geografi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan membuat video terkait perubahan sosial, dampak perubahan sosial pada sosiologi. Sebelum mengetahui tentang perubahan sosial lebih lanjut, kita cari tahu dulu yuk, apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dampak perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat dapat berbeda dengan dampak perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat lainnya. Perubahan sosial terjadi pada beragam struktur sosial secara cepat maupun lambat. Proses perubahan sosial tidak dapat terjadi secara otomatis dan memiliki mekanisme tertentu, melainkan karena adanya suatu tujuan tertentu. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dapat berasal dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat dan saling berhubungan satu sama lain. Nah, selanjutnya, apa sih definisi dan pengertian perubahan sosial itu menurut para ahli? Para ahli berpendapat diantaranya yang pertama, Gilin berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua, Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dan yang ketiga, Selo Sumarjan berpendapat bahwa perubahan sosial adalah setiap perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalam aspek nilai, sikap, serta pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, ada teori konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok yang tertindas dan kelompok penguasa, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Ralph Dahrendorfer berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas kepentingan di masyarakat. Selanjutnya ada teori perubahan sosial. Yang pertama itu ada teori siklus. Teori ini mempunyai perspektif bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun, bahkan orang-orang yang ahli sekalipun. Berdasarkan teori siklus ini, perubahan yang terjadi diibaratkan sebagai suatu perubahan yang berulang. Apa yang terjadi di masa lalu dapat terulang di masa kini. Contohnya misalnya seperti penggunaan motor-motor Vespa pada zaman dahulu. Pada zaman dulu, Vespa sudah ada dan sekarang masih tetap digunakan namun dengan modif dan model yang lebih modern. Pola ini menunjukkan adanya proses perputaran yang terjadi di masa lalu dan terjadi lagi di masa kini. Nah, teori perubahan sosial selanjutnya yaitu teori linier atau perkembangan. Menurut teori ini, perubahan sosial bersifat linier atau berkembang menuju ke suatu titik tujuan tertentu. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan sosial bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu. Masyarakat berkembang dari tradisional menuju masyarakat kompleks modern. Max Weber berpendapat bahwa masyarakat berubah secara linier dan masyarakat yang diliputi oleh pemikiran mistik menuju masyarakat yang rasional. Pola ini mengarahkan perubahan pada suatu kemajuan.
Selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Ada dua bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama, dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang saling bersangkutan. Contohnya, perubahan sosial dari masyarakat berburu kemudian menetap, lalu menuju ke masyarakat meramu. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk perubahan sosial yang kedua yaitu ada perubahan revolusi. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis, perubahan revolusi diartikan sebagai perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Yang C, perubahan berpengaruh besar. Suatu perubahan dikatakan berpengaruh besar jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Yang D, perubahan berpengaruh kecil, merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat itu sendiri. Materi yang kedua masih terkait dengan sosiologi, yaitu judulnya Perilaku Menyimpang dan Pengendalian Sosial. Bahas lebih jauh tentang perilaku menyimpang, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian perilaku menyimpang itu. Perilaku menyimpang adalah semua kegiatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Perilaku menyimpang ditentukan batasannya oleh norma-norma kemasyarakatan yang berlaku dalam suatu budaya, sehingga pengertian perilaku menyimpang berbeda-beda di setiap masyarakat. Ada dua proses pembentukan perilaku menyimpang. Yang pertama, penyimpangan sebagai hasil sosialisasi dari nilai-nilai subkebudayaan menyimpang. Perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda. Pergaulan dengan kawan yang kurang baik mengakibatkan perilaku menyimpang. Yang kedua, penyimpangan dari sosialisasi yang tidak sempurna. Proses ini terjadi karena nilai dan norma yang dipelajari kurang dapat dipahami dalam proses sosialisasi, sehingga orang tidak mempertimbangkan resiko dan melakukan penyimpangan. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk penyimpangan. Perilaku menyimpang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, perilaku menyimpang primer, bersifat sementara dan masyarakat masih bisa menerimanya. Yang kedua, perilaku menyimpang sekunder, secara khas dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi dominan dalam kehidupan pelaku dan dikenal umum oleh masyarakat. Robert M.Z. Lawang mengemukakan macam penyimpangan, yaitu yang pertama, perilaku menyimpang yang dianggap sebagai kejahatan atau kriminal. Yang kedua, penyimpangan seksual. Yang ketiga, penyimpangan dalam bentuk gaya hidup, misalnya seperti penjudi dan pemabuk. Yang keempat, penyimpangan dalam bentuk konsumsi yang berlebih, misalnya alkoholisme. Light, Keller, dan Calhoun membedakan tipe kejahatan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kejahatan tanpa korban, misalnya konsumsi narkoba. Yang kedua, kejahatan terorganisir, misalnya perdagangan perempuan, sindikat, mafia peradilan, dan lain-lain. Light, Keller, dan Calhoun membedakan tipe kejahatan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kejahatan tanpa korban, misalnya konsumsi narkoba. Yang kedua, kejahatan terorganisir, misalnya perdagangan perempuan, sindikat, dan mafia peradilan. Yang ketiga, kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan dan pengetahuan tinggi,
misalnya penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, dan korupsi. Bentuk-bentuk penyimpangan yang keempat yaitu kejahatan korporat, yaitu kejahatan yang dilakukan atas nama perusahaan yang bertujuan menaikkan keuntungan atau menekan kerugian, misalnya pembuangan limbah di laut, kejahatan terhadap konsumen. Nah, berdasarkan banyaknya pelaku penyimpangan dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penyimpangan individual. Selanjutnya, bentuk-bentuk penyimpangan yang lain yaitu korupsi. Korupsi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, korupsi ekstarsif, yaitu suap dari pengusaha kepada penguasa untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya. Contohnya IMB yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, korupsi manipulatif, yaitu suap dari penguasa kepada pengusaha untuk memperoleh kebijakan yang mendatangkan keuntungan ekonomi baginya. Contohnya UMR. Yang ketiga, korupsi nepotetik atau kronisme adalah kemudahan atau fasilitas yang diperoleh saudara, keluarga, atau family serta teman dekat dari seorang penguasa. Yang keempat, korupsi subversif, yaitu pencurian kekayaan negara oleh penguasa atau pengusaha yang merugikan perekonomian negara. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk penyimpangan yang selanjutnya yaitu penyimpangan individual. Contohnya, yang pertama ada pembandel, jika seseorang tidak patuh pada orang tua. Yang kedua, pembangkang, jika tidak taat pada peringatan orang-orang. Yang ketiga, pelanggar, jika tidak taat pada norma yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, penjahat kriminal, jika merugikan pihak lain atau menimbulkan hilangnya nyawa atau kerusakan harta benda milik orang lain. Yang kelima, munafik. Berdasarkan banyaknya pelaku penyimpangan dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyimpangan individual, yang kedua, penyimpangan kelompok, dan yang ketiga, penyimpangan campuran. Selanjutnya, ada teori-teori menyimpang. Teori-teori menyimpang yang pertama yaitu teori differential association atau kelompok yang berbeda oleh Edward Sutherland. Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber dari pergaulan yang berbeda. Artinya, seorang individu mempelajari perilaku menyimpang dari interaksi dengan seorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok, dan budaya. Teori menyimpang yang kedua yaitu teori labeling dari Edwin Lemert. Menurut teori ini, seseorang menjadi menyimpang karena proses labeling berupa julukan, cap, atau etiket yang ditujukan pada seseorang oleh masyarakat. Mula-mula penyimpangan ini bersifat primer, tetapi adanya julukan membuat pelaku mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan julukan tersebut. Teori penyimpangan yang kedua yaitu teori fungsi dari Emil Durkheim. Emil Durkheim menyatakan bahwa tercapainya kesadaran moral dari semua anggota masyarakat karena faktor keturunan, perbedaan lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Artinya, kejahatan itu selalu ada, sebab orang yang berwatak jahat pun akan selalu ada. Bahkan Durkheim berpendapat bahwa kejahatan itu perlu agar moralitas dan hukum dapat berkembang secara normal. Selanjutnya ada sebab-sebab perilaku menyimpang. Apa saja sih sebab perilaku menyimpang itu? Yang pertama, yaitu adanya sikap mental yang tidak sehat. Yang kedua, keluarga yang broken home. Yang ketiga, pelampiasan rasa kecewa. Yang keempat, pengaruh lingkungan dan media massa. Yang kelima, dorongan kebutuhan ekonomi. Dan yang keenam, keinginan untuk dipuji atau gaya-gayaan.
Media pembentukan perilaku menyimpang dapat diperoleh melalui keluarga, lingkungan tempat tinggal, kelompok bermain, dan media massa. Nah, materi yang kedua itu terkait dengan pengendalian sosial. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih pengendalian sosial itu? Pengendalian sosial atau social control adalah segenap cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai yang berlaku. Yang pertama, sifat-sifat pengendalian sosial. Dilihat dari waktu pelaksanaannya atau proses dan sifatnya. Yang pertama, preventif atau pencegahan. Yang kedua, represif atau memperbaiki. Dan yang ketiga adalah gabungan dari preventif dan juga represif. Selanjutnya dilihat dari jumlah cakupan yang terlibat. Yang pertama, pengawasan dari individu terhadap individu lain. Yang kedua, pengawasan dari individu terhadap kelompok. Yang ketiga, pengawasan dari kelompok terhadap kelompok. Dan yang keempat, pengawasan dari kelompok terhadap individu. Selanjutnya, dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu ada dampak negatif dan dampak positif. Dan untuk yang dampak positif yang pertama, adanya kemajuan di bidang teknologi. Dan yang kedua, kemudahan dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, dapat mengenal kebudayaan dari negara lain. Nah, selanjutnya dampak negatif dari perubahan sosial itu yang pertama, cara berpakaian yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Dan yang kedua, semakin bersifat konsumtif. Sifat-sifat pengendalian sosial selanjutnya dilihat dari aspek pelaksanaannya. Yang pertama, persuasif atau tanpa kekerasan. Yang kedua, koersif atau paksaan. Yang ketiga, kompulsif, yaitu menciptakan suatu situasi yang dapat mengubah sikap atau perilaku yang negatif dan seseorang terpaksa taat dari situasi yang sengaja diciptakan pengendalian tersebut. Yang keempat, pervasi, yaitu nilai dan norma yang disampaikan atau dimasukkan secara berulang-ulang dan terus-menerus dengan harapan akan melekat dalam diri dan jiwa seseorang sehingga akan terbentuk sikap yang diharapkan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengendalian sosial. Bentuk-bentuk pengendalian sosial dapat didapatkan yang pertama di pendidikan, yang kedua agama, yang ketiga hukuman, dan yang keempat teguran. Selanjutnya fungsi pengendalian sosial. Yang pertama, untuk mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma. Yang kedua, memberikan imbalan kepada warga yang mentaati norma. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu. Yang keempat, mengembangkan rasa takut. Dan yang kelima, menciptakan sistem hukum. Pengendalian sosial dapat dilaksanakan melalui yang pertama ada sosialisasi. Sosialisasi dilakukan agar anggota masyarakat bertingkah laku seperti yang diharapkan tanpa melalui jalur formal dan informal. Yang kedua, tekanan sosial. Tekanan sosial perlu dilakukan agar masyarakat sadar dan mau menyesuaikan diri dengan aturan kelompok. Masyarakat dapat memberikan sanksi terhadap individu yang melanggar aturan kelompok tersebut. Selanjutnya, peranan peranata sosial paksaan. Usaha penanaman pengertian tentang nilai dan norma kepada anggota masyarakat diberikan dalam pengendalian sosial. Yang pertama yaitu polisi, yang kedua pengadilan, yang ketiga adat istiadat, yang keempat tokoh masyarakat, yang kelima sekolah, dan yang terakhir yang keenam yaitu keluarga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.